Untuk membuat semur tahu tempe, di sini saya siapkan 6 kotak tahu ukuran sedang ya. Kita potong-potong, boleh segitiga seperti ini atau kotak-kotak juga boleh. Asalkan jangan terlalu tipis ya. Selanjutnya ada setengah papan tempe. Potong-potong tebal supaya nanti tak mudah hancur. Selanjutnya ada 1 iris lengkuas yang digeprek. Dan 1 batang serai yang digeprek juga. Dan terakhir tambahkan 1 buah tomat yang dipotong-potong. Selanjutnya adalah menghaluskan bumbu. 7 bawang merah, 3 bawang putih, 2 kemiri, sedikit jahe, dan air sedikit. Kita blender ya. Nah, jadinya seperti ini, kita sisihkan dulu. Berikutnya adalah kita akan menggoreng tahu dan tempenya. Panaskan minyak secukupnya. Kita goreng tahunya dulu ya. Kita goreng tahunya hingga permukaannya berkulit atau kekuningan, tidak sampai kering. Jika sisi bawahnya sudah berkulit, kita balik ya. Jika sudah cukup merata berkulitnya, silakan angkat lalu tiriskan. Selanjutnya menggoreng tempenya, kita goreng sampai kekuningan merata baru diangkat. Langkah selanjutnya kita tumis bumbu yang di blender tadi. Kita gunakan sedikit minyak dari penggorengan tadi ya. Kita tumis bumbu ini sampai harum dan tanah atau matang, berkurang kadar airnya. Kemudian masukkan lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk. Aduk kembali sampai dedaunan terlihat layu, terasa aroma lengkuas dan bumbunya terlihat agak kering. Kita tumis bumbunya agak kering supaya nanti semur tahu tempenya tidak mudah basi. Kemudian tambahkan setengah sendok makan gula merah, aduk hingga larut. Lalu tambahkan 4 sendok makan kecap manis. Kita gunakan api kecil aja ya supaya nggak gosong bumbunya. Aduk merata. Kemudian tuang 400 ml air. Aduk merata sebentar dan tunggu airnya mendidih, baru masukkan bahan yang lain. Nah, ini sudah mendidih. Tambahkan penyedap, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh lada, dan 1 sendok makan air asam jawa. Aduk merata. Kemudian masukkan tahu dan tempenya. Pastikan tahu tempenya terendam dan tutup pancinya ya. Kita diamkan selama 4-5 menit supaya bumbu meresap dan kuah surut. Oke, saya kira cukup mendiamkannya. Kita buka tutupnya. Nah, kuah semurnya terlihat menyusut dan terserap ke tahu dan tempenya ya. Terakhir, masukkan potongan tomat dan cabai rawit secukupnya sebagai pelengkapnya aja. Saya kira cukup memasaknya. Siap disajikan. Supaya tambah gurih, saya tambahkan bawang goreng secukupnya. Langkah pertama, kita siapkan 3 buah tahu yang ukuran agak besar. Ini tahunya kita potong-potong dulu ya, sesuai selera. Ini saya jadikan 4 buah seperti ini. Kemudian saya potong segitiga. Nah, setelah kita potong, kita taruh dalam wadah ya. Ini akan kita goreng nanti ya. Berikutnya kita haluskan bumbunya. Di sini saya pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan tomat yang ukuran kecil saja ya. Kita kasih sedikit air. Nah, ini kita haluskan dulu. Nah, setelah bumbunya halus seperti ini, siap kita tumis ya. Kita panaskan minyak untuk menggoreng tahu. Kita tunggu panas dulu ya. Nah, ini saya kira minyaknya sudah panas, bisa kita masukkan tahunya ya.
Kita goreng tahunya sampai berwarna kecoklatan atau berkulit ya pemirsa. Nah ini sudah kecoklatan, bisa kita bolak-balik seperti ini bawahnya. Oke pemirsa, kita lihat dulu bawahnya. Nah ini saya kira sudah kering dan berkulit ya. Ini tandanya sudah matang. Kita angkat dan kita tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita tumis dulu bumbunya, kita kasih sedikit minyak, kemudian kita tuang bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya. Ini kita tumis sampai beraroma harum dan agak kering. Nah ini bumbunya sudah agak kering seperti ini, bisa kita tambahkan sedikit air. Kita tunggu sebentar ya. Jika sudah mendidih seperti ini, bisa kita masukkan garam, kaldu bubuk, sama gula merah ya. Kita aduk sampai gulanya larut dulu. Nah jika sudah larut seperti ini, bisa kita tambahkan lagi sedikit air. Kita tunggu sampai semua bumbu tercampur rata ya, dan mendidih. Oke pemirsa, ini sudah mendidih, bisa kita masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi. Kita aduk sampai tercampur rata. Oke pemirsa, ini tahunya sudah terlapisi semuanya dengan bumbu dan sudah meresap ini ya. Bisa kita matikan kompornya, siap untuk disajikan. Langkah pertama, kita potong dulu tahunya. Di sini tahunya saya pakai 4 kotak ya. Kita potong sesuai selera saja. Nah, setelah tahunya kita potong-potong, kita teruskan memotong tempe. Di sini tempenya saya pakai setengah papan aja. Kita potong sama kotak-kotak juga ya. Oke, setelah kita potong semuanya, kita sisihkan dulu. Kemudian kita kasih cabai ya nanti lodehnya. Di sini cabenya saya potong serong. Cabai merahnya saya pakai 1 buah. Cabai hijaunya juga sama, kita potong serong. Nah, kita sisihkan dulu ya. Berikutnya kita haluskan bumbunya. Kita sediakan bawang merah 5 siung, kemudian bawang putihnya 3 siung, kemiri 3 butir. Lalu saya tambahkan ketumbar bubuk setengah sendok teh aja ya. Ini supaya lebih mudah menghaluskannya, saya potong kecil-kecil dulu ini bawang-bawangannya. Nah ini siap kita haluskan. Setelah bumbunya halus seperti ini, siap kita tumis ya. Kita panaskan minyak secukupnya, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya. Kita tumis hingga harum. Berikutnya saya tambahkan lengkuas yang sudah digeprek, kemudian serai yang sudah digeprek juga. Lalu daun jeruk saya kasih 2 lembar ya. Daun salam saya kasih 2 lembar juga. Kita tumis kembali. Nah jika bumbunya sudah harum dan tanak seperti ini, bisa kita masukkan santan. Kemudian saya tambahkan seasoningnya, garam setengah sendok teh, kemudian gula pasir setengah sendok teh. Kalau teman-teman ingin kasih gula merah juga boleh ya, jadi tidak pakai gula pasir, diganti dengan gula merah. Ini ada lada setengah sendok teh juga, kaldu bubuk setengah sendok teh, bisa diganti dengan kaldu jamur ya teman-teman. Kita aduk dulu sampai tercampur rata dengan kuahnya. Oke, kita tunggu sampai mendidih dulu ya. Oke teman-teman, ini santannya sudah mendidih, langsung aja kita masukkan tempenya, kemudian tahu kita masukkan juga, lalu cabenya yang sudah kita potong-potong tadi ya. Kita aduk-aduk seperti ini. Kita tunggu sampai tahu dan tempenya matang. Ini masakan sederhana, simple, tapi enak banget ya.
Terakhir saya tambahkan cabai rawit. Ini kita rebus kurang lebih 1 sampai 1,5 menit aja ya, jangan terlalu lama. Oke teman-teman, saya kira ini cukup matangnya. Kita matikan dulu kompornya ya. Oke, siap untuk dinikmati. Siapkan 150 gram tauge yang telah dicuci bersih. Ada 2 kotak tahu, potong kotak-kotak kecil. Lima bawang merah, potong-potong tipis. 3 bawang putih, potong-potong tipis juga ya. Terakhir, potong-potong 1 cabai merah. Panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng tahu. Jika minyak telah panas, masukkan tahu. Goreng tahu hingga permukaannya kuning merata. Seperti ini ya, saya kira cukup menggorengnya, angkat lalu tiriskan. Berikutnya, sisakan sedikit minyak yang dipakai tadi untuk menumis bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang merah dan bawang putih ini hingga harum. Selanjutnya, masukkan tahu lalu aduk sebentar. Berikutnya, masukkan tauge yang telah disiapkan. Aduk merata. Tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh lada, dan setengah sendok teh gula pasir. Aduk merata kembali. Lalu, tambahkan 1 sendok teh saus tiram, aduk merata. Terakhir, masukkan cabai merah. Jika Anda ingin pedas, masukkan cabai merah di awal menumis ya. Anda boleh menambahkan sedikit air jika ingin tumis tauge ini lebih basah. Seperti ini saya kira cukup memasaknya. Matikan kompor dan siap sajikan. Langkah pertama kita potong-potong dulu tahunya. Kemudian kita sisihkan tahu yang sudah kita potong. Kemudian kita potong bumbu-bumbunya. Di sini bumbunya saya pakai bawang merah, bawang putih, daun bawang, bawang bombay, dan cabai hijau, juga cabai merah ya. Kita potong-potong tipis seperti ini bawang merahnya. Bawang putihnya juga kita potong sama seperti bawang merah. Kemudian cabai merah kita potong serong seperti ini ya. Cabai hijaunya juga sama, kita potong serong. Terakhir daun bawang, saya pakai 1 batang, kita potong juga seperti ini. Nah, jika semua bumbu sudah kita potong, berikutnya kita goreng tahunya. Ini minyaknya sudah panas, langsung aja kita masukkan tahunya. Kita goreng tahunya sampai kuning kecoklatan ya. Berikutnya kita sisakan sedikit minyak untuk menumis bumbu. Kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya dulu ya. Kita tumis sampai harum dan layu. Selanjutnya saya masukkan bawang bombay sebagian. Cabai merah, cabai hijaunya juga masuk ya. Kita tumis dulu sampai cabainya sedikit layu. Berikutnya saya masukkan 2 sendok makan saus tomat. Lalu 1 sendok makan saus cabai. Kalau suka pedas bisa ditambah saus cabainya ya. Kemudian saus tiram, saya pakai 1 sendok makan. Lalu saya tambahkan kecap manisnya 1 sendok makan. Ini kita aduk dulu seperti ini. Lalu saya tambahkan air kurang lebih 100 ml ya. Kita tunggu airnya mendidih dulu, baru bisa kita masukkan bahan yang lain. Jika sudah mendidih, kita masukkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh, lada 1/4 sendok teh. Kita aduk dulu ya.
Lalu kita masukkan tahunya yang sudah kita goreng tadi, bawang bombay sebagian tadi ya, dan daun bawang juga masuk. Kita aduk rata seperti ini. Terakhir saya masukkan larutan tepung maizena. Ini tadi tepung maizenanya saya pakai 1 sendok makan dan dilarutkan dengan sedikit air ya. Kita aduk rata, kita tunggu sampai sedikit mengental, baru kita angkat. Oke teman-teman, saya kira ini sudah mengental dan sudah matang. Bisa kita matikan kompornya ya. Dan siap untuk dihidangkan. Sediakan 1 ikat bayam atau kalau pakai 2 ikat juga boleh. Lalu petik daunnya seperti ini dan kumpulkan di wadah atau saringan supaya setelah ini kita cuci ya. Nah, ini sudah terkumpul semua daun bayamnya, kita cuci bersih. Selanjutnya ada 2 kotak tahu, kita potong-potong seperti ini. Berikutnya ada bumbunya, 3 siung bawang merah potong-potong tipis. Kemudian sama bawang putih juga. Lalu tambahkan 2 daun bawang dipotong-potong juga ya. Dan terakhir ada 2 buah bumbu temu kunci yang digeprek ya. Temu kunci ini bumbu khas sayur bening bayam. Nah, ini kita olah. Panaskan 700 ml air. Jika sudah mendidih, masukkan semua bumbu. Masak selama setengah menit supaya aroma kuahnya nggak langu atau bau bumbu mentah. Jadi dijamin kuahnya segar dan nikmat. Setelah itu masukkan potongan tahunya dulu, masak kira-kira semenit cukup ya. Jadi bayamnya belakangan karena untuk masak bayamnya nggak perlu lama. Setelah semenit baru masukkan daun bayamnya. Lalu tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu bubuk sesuai resep. Aduk sebentar aja biar larut. Sudah cukup, matikan kompor, sayur bayam bening tahu siap dinikmati. Langkah pertama, kita panaskan kukusan dengan menggunakan api sedang. Kemudian kita haluskan bumbunya. Di sini ada bawang merah dan bawang putih. Kita potong-potong dulu biar mudah menghaluskannya. Setelah bumbunya halus seperti ini, kita sisihkan dulu ya. Berikutnya kita haluskan tahu. Nah, setelah halus seperti ini, kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Ada wortel yang sudah diserut, daun bawang yang sudah dipotong-potong, bumbu yang sudah dihaluskan, ketumbar bubuk, garam, lada dan kaldu bubuk, dan terakhir 2 butir telur. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata ya. Jika sudah tercampur rata seperti ini, siap kita masukkan ke dalam cetakan. Sebelum adonan kita tuang ke dalam cetakan, kita siapkan sosis. Ini sosisnya sudah saya potong-potong ya. Lalu kita belah tengahnya seperti ini. Sosis ini nanti untuk isian di tengahnya ya pemirsa. Untuk cetakannya, di sini saya pakai cetakan mangkok seperti ini. Tadi sudah saya olesin dengan minyak goreng, tipis-tipis saja ya. Langsung aja kita masukkan adonannya. Kita isi cetakan dengan adonan secara bertahap. Jangan sekaligus penuh ya. Sambil kita tekan-tekan pelan seperti ini agar adonan memadat ya pemirsa. Usahakan tidak sampai penuh rata ya, agar adonan tidak meluber saat dikukus. Lalu kita isi tengahnya dengan sosis. Jadinya seperti ini. Nah, ini siap kita kukus. Kita kukus selama 20 menit. Oke pemirsa, ini sudah 20 menit, kita buka dulu ya. Nah, ini kita tunggu sampai dingin, baru bisa kita keluarkan dari cetakan. Pemirsa, ini sudah dingin, bisa kita keluarkan dari cetakan ya. Setelah kita keluarkan dari cetakan, kita siapkan 1 butir telur untuk pelapisnya. Kita kocok dulu ya. Nah, di sini sudah saya siapkan wajan beserta minyaknya. Kita tunggu minyaknya panas, baru kita goreng adonan tahunya ya. Nah, pemirsa, kita ambil 1 adonan, kita celupkan ke dalam kocokan telur. Ini langsung kita goreng.
Kita goreng sampai terlihat kuning keemasan, baru bisa kita balik ya. Ini saatnya kita balik ya. Jika semua permukaannya tampak kuning keemasan, bisa kita angkat lalu kita tiriskan ya. Oke pemirsa, tahu sakura sosisnya sudah jadi, siap dinikmati ya. Ini rasanya enak, lembut dan gurih. Tahu sakura sosis ini bisa dijadikan sebagai menu pelengkap hidangan Anda. Pertama kita sediakan tahu, kemudian kita potong-potong tahunya. Di sini tahunya saya potong jadi 4 seperti ini ya. Nah, setelah kita potong-potong kotak seperti ini, kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita potong-potong bumbunya. Kita potong tipis seperti ini aja ya. Oke, bumbunya sudah kita potong semuanya. Selanjutnya kita goreng tahu. Oke teman-teman, di sini sudah saya panaskan minyaknya. Langsung aja kita masukkan tahunya. Nah, tahunya kita goreng sampai setengah matang aja ya, jangan terlalu kering. Nah, saya kira ini sudah setengah matang, bisa kita angkat, kita tiriskan. Selanjutnya kita sediakan minyak secukupnya, kemudian kita tumis bawang yang sudah kita potong-potong tadi ya. Kita tumis sampai setengah layu. Nah, jika sudah setengah layu dan setengah matang seperti ini, kita masukkan bawang bombay. Cabai-cabean kita masukkan semuanya. Kita aduk rata seperti ini. Selanjutnya, kita kasih kecap secukupnya. Ini kecapnya saya pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lalu saus tiram saya pakai 1 sendok makan. Kemudian saya tambahkan garam setengah sendok teh. Kaldu bubuk setengah sendok teh, lada seperempat, gula pasir setengah sendok teh. Kemudian saya kasih air asam jawa. Ini air asam jawanya kurang lebih 1 sendok makan ya. Kita aduk dulu sampai rata seperti ini. Lalu saya masukkan 1 sendok makan gula merah. Kita aduk sampai gula merahnya meleleh atau mencair ya. Oke, jika sudah mengental seperti ini, bisa kita tambahkan air sedikit. Sedikit aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Supaya nanti ada sedikit kuah-kuahnya gitu ya. Nah, ini sudah mendidih, langsung aja kita masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi. Kita aduk rata. Kita tunggu sampai kuahnya benar-benar meresap ke dalam tahunya ya. Terakhir kita masukkan daun bawang. Oke teman-teman, saya kira ini sudah cukup meresap seperti ini. Kita matikan kompornya dan siap untuk disajikan. Sediakan 5 kotak tahu, lalu potong-potong menjadi 2. Untuk bentuknya boleh segitiga seperti ini atau kotak juga boleh ya. Nah, ini kita sisihkan dulu. Lalu ada setengah papan tempe, kita potong-potong agak tebal. Berikutnya ada beberapa bumbu yang di blender. 7 bawang merah, 3 bawang putih, 2 kemiri, 4 cabai merah yang sudah dibuang isinya, air sedikit. Lalu ada 1 buah tomat, tambahkan sedikit air lagi ya. Nah, ini kita blender sampai halus. Saatnya mengolah semua bahan. Panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng tahu dan tempenya. Nah, ini minyaknya sudah panas. Kita goreng dulu tahunya. Goreng tahu jangan sampai kering ya. Cukup permukaannya berkulit baru bisa dibalik atau diangkat. Seperti ini saya kira cukup. Angkat lalu tiriskan. Berikutnya goreng tempenya. Goreng tempe sampai kecoklatan saja, jangan sampai kering. Supaya saat dibumbu bali tempenya tidak alot.
Saya kira cukup, angkat lalu tiriskan. Selanjutnya, sisakan minyak dari penggorengan tadi, tumis bumbu yang sudah dihaluskan, tumis hingga harum dan tanak. Kemudian, masukkan setengah ruas jahe, 2 daun jeruk, dan setengah sendok makan gula merah. Aduk hingga harum dan gula larut. Lalu, tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Aduk merata kembali. Kemudian, tuang 100 ml air. Aduk merata dan tunggu hingga airnya mendidih ya. Jika sudah mendidih, tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh gula pasir. Aduk merata kembali hingga semua bahan larut. Berikutnya, masukkan tahu dan tempenya. Aduk merata hingga tahu tempe bercampur dengan bumbu Bali. Lalu kita tutup wajahnya selama setengah menit aja ya, supaya bumbunya lebih meresap. Nah, ini sudah setengah menit, aduk kembali sebentar. Usahakan dari awal menumis bumbu balinya tanah atau matang. Jadi bumbu balinya tidak mudah basi ya. Selain tahu dan tempe, bumbu bali ini bisa Anda tambahkan misalnya telur. Nah, ini saya kira cukup memasaknya. Matikan kompor, bali tahu tempe siap dinikmati. Pertama kita iris dulu bawang putihnya. Putihnya kita goreng ya. Kita goreng sampai kecoklatan, lalu kita angkat. Ini sudah kecoklatan, kita angkat dulu. Kemudian cabai kita goreng sebentar aja. Satu seperti ini biar tidak meletus ya. Lalu kita pecahkan telur. Kita kocok sebentar. Lalu kita potong tahunya, kecil-kecil aja ya. Masuk ke telur, kita kasih garam secukupnya. Kita kocok lagi, jangan terlalu over ngocoknya biar tahunya tidak hancur ya. Kemudian kita goreng. Nah, jika sisinya sudah kecoklatan, coba kita balik. Sisinya juga kita angkat. Kita bikin sambal kacangnya ya. Kita masukkan kacang, kita masukkan bawang putihnya, cabenya, garam. Kita haluskan dulu, baru kita kasih petisnya ya. Kita sudah agak seperti ini, kita kasih air sedikit demi sedikit. Lalu kita tambahkan petis udangnya, kurang lebih setengah sendok makan aja ya, jangan terlalu banyak. Lalu kita kasih kecap manis. Ini sudah jadi sambal kacangnya, siap kita siramkan ke telur tahunya atau telurnya ya. Ini sambal kacangnya sudah jadi ya, sama tahu telurnya juga sudah jadi. Ini nanti untuk cara memakannya atau penyajiannya bisa kita langsung cocol di sambalnya seperti ini, atau kita siramkan ke tahu telurnya juga bisa.